Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 BPGP Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelas 079. Dengan fasilitator Bapak Sudimi Dan pengajar praktek Bapak Tri Purwanto. Kelompok kami melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktik coaching supervisi akademik dengan 3 siklus. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 10. Saya Siti Zulaika dari SDN Jatinegara Kaum 03. Di sini saya berperan sebagai supervisor. Saya Sondang Rosita Indah, SMA Negeri 22 Jakarta. Saya berperan sebagai coach. Saya Yuni Ningrum dari SDN Rawamangun 05 berperan sebagai coaching. Kami akan melakukan praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktik coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu, saya sehat hari ini. Alhamdulillah. Ibu, nanti saya akan melakukan praktik coaching ya. Nah, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, boleh Ibu? Boleh Ibu, silahkan. Nanti pada saat coaching antara coach dan juga coaching akan saya amati dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Nah, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching, dan saya juga akan mendengarkan respon dan jawaban dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan nanti. Dan juga jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Sebelum dilakukan observasi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ya Bu. Siap, Bu. Siap Ibu? Siap. Pertanyaan pertama Bu yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya, baik Bu, terima kasih. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama Bu, kehadiran penuh. Kemudian saya juga ingin belajar mendengarkan aktif. Selanjutnya saya juga ingin belajar melihat kompetensi saya bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh begitu. Nah, pertanyaan kedua Ibu, kira-kira kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya Bu, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Kemudian terakhir ya Bu, nah kira-kira indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam coach ini? Saya ingin coach saya nanti Bu bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu. Gitu. Baik, demikian dulu ya Bu observasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Iya, sama-sama Ibu. Selamat sore Bu Sonda, apa kabarnya Bu? Selamat sore Bu Yuni, kabar sehat Ibu? Baik. Ibu, mohon maaf ini saya mau bertanya, kira-kira Bu Sonda sedang sibuk tidak hari ini? Enggak Bu, saya sedang tidak sibuk. Gimana Bu? Iya ini Bu, saya ingin ada yang didiskusikan dengan Ibu. Apa boleh Bu Sonda saya minta waktunya sebentar? Tentu saja Bu. Bagaimana? Apa yang masalah yang Ibu yang sedang hadapi nih? Begini Bu, saya ada permasalahan di dalam kelas saat pembelajaran, di mana saya merasa pada saat pelajaran IPAS itu di kelas saya ada salah satu siswa yang kurang antusias saat pelajaran IPAS itu. Nah, itu membuat saya pusing Bu menghadapinya. Soalnya itu berimbas Bu pada nilai sehari-harinya. Oh begitu ya Bu, jadi Bu Yuni merasa pusing karena permasalahan siswa ini ya?
yang tidak konsentrasi di pelajaran IPAS. Nah, nanti setelah kita berdiskusi nih Bu Yuni, apa nih yang Ibu Yuni harapkan di akhir percakapan kita ini? Iya, saya inginnya sih Bu berharap setelah percakapan ini, saya berharap bisa menemukan solusi dari permasalahan saya, dan juga saya mendapat gambaran apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Ya, baik Bu. Ibu katanya akan mendapatkan solusi, tapi dari cerita yang Ibu tadi bilang nih, kalau ada murid yang kurang antusias dalam pelajaran IPAS dan berimbas nih pada nilai-nilainya, apa Ibu sudah menelusuri apa sih penyebabnya sampai siswa itu seperti itu? Iya Bu, sudah Bu. Saya sudah memanggil siswa tersebut Bu dan menanyakan penyebabnya, mengapa dia tidak bersemangat jika ada pelajaran IPAS. Di saat itu juga saya sudah menerapkan Bu dengan cara segitiga restitusi, di mana saya bertanya kepada siswa tersebut, terus menanyakan penyebabnya, apakah sikap dia seperti itu baik ketika belajar tidak bersemangat. Nah, ya saya sudah memanggil anak tersebut dan sudah menanyakan Bu gitu. Ya. Nah, tadi Bu Yuni bilang Bu Yuni sudah memanggil, kemudian menanyakan penyebab, bahkan Bu Yuni sudah menggunakan segitiga restitusi nih, sikapnya, kemudian semuanya. Lalu dari pengamatan Bu Yuni nih, mengapa sih murid tersebut tidak mengapa murid atau begini, apa yang menyebabkan murid tersebut tidak menyukai pelajaran IPAS? Iya, jadi begini Bu, setelah saya memanggil siswa tersebut, kemudian saya bertanya dari hati ke hati dengan siswa tersebut, dan saya amati dan menanyakan langsung pada siswa tersebut, ternyata dia tidak suka IPAS karena menurut dia merasa kesulitan Bu untuk mencerna kata-kata dalam pelajaran IPAS, seperti nama biologis tumbuhan, dan juga dia sulit menghafalkan organ-organ pencernaan maupun organ-organ pernafasan. Seperti itu sih Bu, berdasarkan pengamatan saya. Ya, baik Bu Yuni. Bu Yuni tadi sudah mengamati langsung bahwa murid-murid Bu Yuni itu mencerna kata-kata IPA-nya itu sulit, kemudian menghafalkan organ-organ juga sulit, organ-organ pernapasan, organ-organ pencernaan. Nah, berdasarkan pengamatan Bu Yuni tadi, kira-kira kondisi ideal yang Ibu Yuni harapkan dari kondisi siswa yang seperti itu apa itu? Iya Bu, saya mengharapkan murid saya semua itu bisa mengikuti pelajaran ya Bu, terutama dengan siswa tersebut yang tidak mengikuti pelajaran IPAS dengan baik, supaya nanti kedepannya mengikuti pelajaran IPAS dengan baik Bu, seperti teman-temannya yang lain. Baik, Bu Yuni ingin supaya murid-murid Bu Yuni yang sebagian itu ya Bu, itu bisa mengikuti pelajaran IPAS yang baik seperti murid yang lainnya. Kalau begitu, apa nih yang bisa Bu Yuni lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut? Iya Bu, jadi berdasarkan refleksi saya ya Bu, mungkin selama ini saya mengajarkan IPAS kepada siswa hanya dengan mengacu pada buku teks saja. Kemudian selain itu saya juga menjelaskan kepada murid, dan murid pun menulis di buku. Nah, mungkin dari kondisi tersebut membuat mereka sulit untuk memahami materi IPAS. Jadi kedepannya hal yang akan saya lakukan yaitu, yang pertama Bu, saya akan merancang pembelajaran dengan metode pembelajaran yang menyenangkan. Misalnya menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, kemudian juga saya membuat nyanyian dari lagu anak-anak yang liriknya diganti dengan materi IPAS supaya mereka lebih bisa masuk materi pada mereka. Dan juga selain itu, saya juga menyelipkan ice breaking di sela-sela pembelajaran Bu. Nah, saya harapkan dengan begitu anak tersebut dapat bersemangat lagi mengikuti pembelajaran IPAS. Ya, baik Bu Yuni. Bu Yuni selama ini tadi juga katanya mengacu kepada materi ya, textbook seperti itu, kemudian anak-anak mencatat. Terus Bu Yuni punya rencana mau bikin merancang pembelajaran dengan metode pembelajaran yang menyenangkan, kemudian menggunakan media pembelajaran, bahkan Bu Yuni mau bikin ice breaking di sela-sela pembelajaran. Nah, itu masih rencana Bu Yuni, tapi pernahkah Bu Yuni melakukan metode itu dan berhasil? Ada sih Bu, beberapa kali gitu saya membuat metode seperti itu gitu, tapi belum maksimal gitu. Contohnya saya membuat nyanyian yang liriknya dari materi IPAS tapi nadanya menggunakan lagu anak-anak. Di situ saya melihat seluruh murid bernyanyi Bu dengan senang gitu, mengikuti pelajaran IPAS dengan baik.
Berarti dari pengalaman Bu Yuni pernah melakukan itu, kemudian ingin mencoba lagi di kelas Bu Yuni yang baru sekarang. Luar biasa Ibu. Nah, menurut Bu Yuni, rentang berapa dari 1 sampai 10 yang menggambarkan keberhasilan cara tersebut untuk meningkatkan motivasi belajar murid-murid Bu Yuni? Menurut saya sih Bu, nilai rentang 1 sampai 10 saya ada pada nilai 8 Bu. Selain itu saya juga merencanakan Bu untuk sesekali saya belajar di luar kelas. Belajar di luar kelas ya Bu ya, oh, itu pasti sudah sangat menyenangkan ya bagi mereka. Nah, sekarang nih Bu Yuni, rencana apa yang akan Ibu lakukan, ya Ibu lakukan, dan bagaimana langkahnya? Yang akan saya lakukan, rencana saya Bu, saya akan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, kemudian juga saya menggunakan ice breaking dan membuat lagu-lagu dari materi IPAS dengan nada lagu anak-anak dan sesekali belajar di luar kelas sesuai dengan materi. Nah, Bu Yuni, ini kan Bu Yuni dalam proses ya untuk membimbing anak-anak. Adakah yang Bu Yuni inginkan, siapa yang bisa membantu Bu Yuni dalam menyusun bahkan melaksanakan rencana Bu Yuni ini? Baik, untuk rencana saya pastinya saya tidak bisa sendiri ya Bu, saya membutuhkan bantuan dari orang lain. Yang pertama ya pasti saya menyusun ini meminta bantuan kepada kepala sekolah, saya minta masukan dan respon yang positif dari beliau. Selain itu saya juga meminta bantuan kepada rekan sejawat dan tak lupa untuk mengkomunikasikannya dengan orang tua murid juga Bu. Ya, baik Bu Yuni, tadi rencananya Bu Yuni akan ke kepala sekolah, kemudian Bu Yuni juga akan ke rekan sejawat, kemudian juga bahkan mengkomunikasikannya dengan orang tua murid. Nah, dengan tiga pribadi yang akan Bu Yuni jumpai ini, kira-kira kapan nih Bu Yuni akan menerapkan ini semua? Ya insya Allah Bu, saya akan segera melaksanakan pembelajaran tersebut di minggu-minggu ini Bu, supaya anak-anak tersebut tidak bosan lagi selama pelajaran IPAS. Oke, berarti dalam waktu dekat ya Bu ya, akan melaksanakan, segera melaksanakan rencana aksi. Kemudian komitmen apa nih yang Ibu lakukan agar rencana Bu Yuni ini bisa berjalan dengan baik dan lancar? Baik, yang pastinya sih Bu, saya akan konsisten Bu melaksanakan pelajaran yang menyenangkan. Selain itu juga saya akan selalu belajar, mengupdate segala informasi yang menunjang pelaksanaan pembelajaran tersebut. Selain itu saya juga berkolaborasi dengan rekan sejawat, misalnya dengan berbagi praktik baik, dengan guru-guru hebat di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai pendidik. Selain itu saya juga menerapkan berbagai metode pembelajaran sehingga anak-anak senantiasa menanti saya untuk belajar di kelas bersama mereka. Iya, berarti komitmen Bu Yuni sudah oke banget nih untuk melaksanakan proses pembelajaran ini. Nah, untuk supaya proses pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan Bu Yuni, apa dukungan yang Ibu butuhkan? Ya Bu, menurut saya dukungan yang saya butuhkan itu berupa sarana dan prasarana yang sudah tersedia di sekolah. Selain itu saya juga membutuhkan motivasi baik dari kepala sekolah maupun dari rekan sejawat dan orang tua. Selain itu saya juga harus menekankan pada diri saya tentang kekonsistenan Bu untuk menerapkan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Ya, rencananya sudah Ibu Yuni susun, kemudian kapan waktunya sudah. Nah, baiklah Bu Yuni, semoga rencana Ibu Yuni berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, sekarang Ibu kita berada di akhir sesi. Gimana perasaan Ibu setelah kita berdiskusi ini? Ya, alhamdulillah Bu, setelah saya berdiskusi dengan Bu Sonda, saya merasa senang dan lega Bu karena saya mendapatkan solusi dan penguatan dari Ibu. Baiklah Bu Yuni, ada hal-hal lain lagi yang ingin Ibu sampaikan dari bincang-bincang kita ini? Saya rasa sudah cukup Bu. Terima kasih banyak Bu Sonda atas waktunya. Ya, terima kasih Bu Yuni sudah mau berbagi cerita dengan saya. Semoga Bu Yuni bisa menyelesaikan permasalahan Bu Yuni. Terima kasih Bu Sonda. Ibu, Iya Bu. saya sudah mengamati barusan Ibu masa coachingnya bersama coaching. Nah, ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya. Kira-kira gimana Ibu, siap? Siap Bu. Oke. Pertanyaan pertama, apa yang sudah dilakukan saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Baik Ibu, terima
terima kasih. Iya. Selama saya melakukan proses coaching, saya sudah mengikuti alur Tirta. Saya sudah menanyakan tujuan dari coaching saya untuk pertemuan kami apa. Kemudian saya juga sudah menanyakan identifikasi dari permasalahan yang dihadapi coaching. Kemudian kami juga sudah merancang aksi, serta yang terakhir saya juga mengeksplor tanggung jawab si coaching dari hasil pertemuan kami. Dan kemudian saya juga menggali kompetensi dari coaching agar coaching tersebut bisa menemukan solusi dari permasalahan. Ya. Jadi Ibu sudah berhasil ya Bu, sesuai dengan alur Tirta, dan yang sudah saya amati juga ada beberapa catatan Ibu. Yang pertama, Ibu sudah berhasil ya dalam menyampaikan sesuai alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan kepada coaching dan mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coaching, dan Ibu juga sudah mengarahkan kepada coaching untuk mencari tindakan apa yang harus dilakukan. Dan Ibu juga sudah berhasil ya untuk menemukan rasa tanggung jawab pada coaching, sehingga rencana aksi yang akan dilakukan berjalan dengan baik. Nah, catatan saya yang kedua, saya juga sudah mendengar percakapan Ibu dengan coaching tadi. Ibu sudah fokus dengan coaching, artinya Ibu sudah ada present atau kehadiran penuh, dan Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu, sesuai dengan kata kuncinya. Dan Ibu sudah luar biasa atas proses coaching pada hari ini. Mudah-mudahan kedepannya Ibu diberi kemudahan dalam kegiatan coaching lainnya. Nah, pertanyaan kedua Ibu, nah untuk ke depan kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Ya Bu, saya ingin mendalami lagi Bu tentang alur Tirta ini, sehingga dalam proses coaching yang saya lakukan, saya akan lebih baik lagi dan lebih baik lagi Bu. Oke, alhamdulillah. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab hari ini, dan saya akhiri di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih Ya, Bu Siti. sama-sama. Terima kasih. Sama-sama ya Ibu.